Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustarina Eka Putri dengan nomor induk mahasiswa 17230034. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan artikel ke-9 tugas seminar akuntansi keuangan. Judulnya adalah pelaporan keberlanjutan perusahaan dan analisis keberlanjutan laporan di Turki. Temanya yaitu Corporate Sustainability Reporting atau pelaporan keberlanjutan perusahaan. Pembahasan teori. Dari perspektif keberlanjutan, perusahaan dipaksa untuk mendesain ulang hampir setiap bagian dari operasi mereka, mulai dari strategi, tujuan, teknologi, dan desain produk, proses produksi, model bisnis, dan lain-lain. Dengan kata lain, untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan menciptakan nilai keberlanjutan dalam jangka panjang, perusahaan harus mencapai 3 elemen pembangunan keberlanjutan, yaitu ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan. Kasus yang terkait, jumlah perusahaan yang melaporkan keberlanjutan meningkat belakangan ini. Dalam dekade terakhir, pelaporan informasi non-keuangan semakin meluas. Menurut Global Reporting Initiative (GRI), hanya 44 perusahaan yang mengikuti pedoman GRI untuk melaporkan informasi keberlanjutan pada tahun 2000. Namun pada tahun 2010, jumlah organisasi yang merilis laporan keberlanjutan sebagian besar secara sukarela meningkat menjadi 1973, meskipun banyak perusahaan telah berpartisipasi dalam pelaporan keberlanjutan. Itu tidak cukup bila dibandingkan dengan jumlah total perusahaan di seluruh dunia. Objek penelitian atau sampel penelitian. Ada beberapa studi terkait pelaporan keberlanjutan di Turki. 100 profil keberlanjutan perusahaan Turki terbesar yang terdaftar. Menurut peneliti, sebagian besar laporan keberlanjutan perusahaan diungkapkan dalam laporan operasi mereka, tetapi tidak secara terpisah. Dalam penelitian ini, dipilih laporan keberlanjutan dari 9 perusahaan non-keuangan yang dianalisis. Jumlah laporan berdasarkan level aplikasi adalah 1 laporan level A, 1 laporan level B, 5 laporan level B, dan 2 laporan level C. Tingkat penerapan laporan dapat ditambah jika jaminan eksternal digunakan untuk laporan tersebut. Analisis data. Metode analisis digunakan berdasarkan indikator GRI. Analisis laporan keuangan keberlanjutan 3 perusahaan dilakukan secara manual sebagai abstrak dari tabel isi laporan. Namun, 6 data analisis konten laporan keberlanjutan diperoleh dari database pengungkapan keberlanjutan. Semua pelaporan keberlanjutan yang dipilih disiapkan berdasarkan pedoman 2006 tipe G3. Laporan keberlanjutan yang digunakan dalam penelitian ini dinilai berdasarkan indikator yang dipandu oleh GRI. Indikator yang dilaporkan lengkap diberi skor 0, diberikan skor 2, sebagian dilaporkan diberi skor 1, dan indikator yang tidak dilaporkan diberi skor 0. Jika keberlanjutan perusahaan memenuhi semua prinsip dan standar pedoman GRI, perusahaan dapat mencapai skor maksimum 310. Hasil penelitian. Yang pertama, karena tingkat aplikasi perusahaan adalah C, indikator tersebut tidak diungkapkan. Kedua, pengungkapan pendekatan manajemen. Hampir 7 laporan terpilih mengungkapkan indikator tersebut sepenuhnya dalam laporan mereka, sementara 2 perusahaan mengungkapkan tidak satupun indikator tersebut. Ketiga, menyatakan tingkat pengungkapan indikator kinerja berdasarkan tingkat pengungkapan. Laporan perusahaan memenuhi persyaratan minimum. Dapat disimpulkan bahwa laporan keberlanjutan perusahaan gagal dalam mengungkapkan indikator kinerja secara konsisten. Baiklah, sekian presentasi artikel dari saya, tugas ke-9. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.